kita berikan satu ekornya itu 1 kilo pakan untuk 1 hari. Kita lihat pertambahan bobot badannya. Minimal itu 3 kilo per bulan. Jadi untuk 1 harinya dia dapat cuma 100 gram. Harga kiloan sekarang itu kan 70.000 per kilo. Untuk kambing ini pertambahan bobot badannya agak sedikit lama. Jadi untuk per bulannya dia cuma naik 2,5 sampai 3 kilo aja. Tapi untuk kambing ini pertumbuhannya yang cepat itu kayak tinggi badan, terus posturnya itu yang lebih cepat. Pakannya kita harganya 3.500 per kilo. Jadi Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dan kebesaran farmnya semakin besar, yang sudah besar, yang kecil pemula senantiasa diberi kelancaran dalam usahanya. Kali ini kita masih di SBS Farm. Selamat siang Mas Angga. oh iya Mas, selamat siang Mas. Ini adalah Mas Angga dari SBS Farm Mas ya. Iya Mas. Tadi ini Mas sedikit Mas, yang di depan tuh SBS Farm. Tapi kok di sini ada kandangku farm ini? Apa? Ya, ini kandangku farm ini berada di Bogor Mas. Ini mitra kita yang ada di Bogor. Wah keren. Ya. Kebetulan mitranya ada di Bogor juga. Iya. Jadi kita suplai ke Bogor untuk jualan kurban. Ini kandangku farm ini berada di alamatnya di RPH Bubulak, Kota Bogor. Oh, di Kota Bogor Mas. Ya. Berarti jadi yang di sana ada kandangnya juga berarti. Ada kandangnya. Selain itu juga suppliernya dari Magetan. Magetan. Iya. Nah, ini Mas ya. Kita kali ini mau sambil keliling-keliling kandang ini bisa Mas ya? Bisa Mas. Kalau di konten satunya seperti apa awal mulanya dan juga manajemen peternakannya. Kali ini kita akan coba keliling-keliling kandang sambil membahas kalkulasi kalau memelihara domba dengan menggunakan pakan kering. Menggunakan pakan kering, pakan beli semuanya ya. Ya. Wah, ini gemuk-gemuk Mas ini. Wah, sekelas jumbo-jumboan Ini jumbo, bobotan 80 kilo Mas ini. 80 kilo up ini ya. Iya. Ini seperti ini Mas Kalau yang ini di breeding juga atau di breeding. Ini buat pejantan Mas kemarin. Oh, selain juga penggemukan di sini breeding juga ya. Ini buat pejantan kemarin. Terus kemarin ada yang nanyain buat korban. Ini juga dijual buat korban. Oh, dijual. Iya, nanti kita carikan pejantan yang lain lagi. Oh, kiloan atau gimana? Kiloan Mas. Oh, kalau kiloan kayak gini berapa Mas? Kayak gini untuk yang gede kayak gini 80.000 per kilo. 80.000 per kilo. Iya, ini cross texel. Cross texel ya. Usianya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah, ini yang minat teman-teman silahkan nanti 80.000 rupiah per kilogram. Ini kembali ini Mas ke pakan yang digunakan di sini sistemnya pakan kering semuanya. Pakan kering semua. Jadi kita sistemnya kayak gini Mas. Untuk pemberian pakan itu kan adalah 4% dari bobot badan ya. Yeah. Nah, misal bobot badan dombanya itu 25 kilo, 4% dari 25 kilo itu kan berarti 1 kilo. Nah, jadi kita berikan satu ekornya itu 1 kilo pakan untuk 1 hari. Terus kita lihat pertambahan bobot badannya. Misal minimal itu pertambahan bobot badannya 3 kilo per bulan. 3 kilo per bulan. Jadi untuk 1 harinya dia dapat cuma 100 gram. Ya kan Mas? Yeah. Nah, harga kiloan sekarang itu kan 70.000 per kilo. Yeah. Pakannya kita harganya 3.500 per kilo. Jadi misal dikasihkan 1 hari itu 1 kilo. Jadi untuk ternaknya cuma kita ngasihnya 3.500. Tapi kita mendapatkan 100 gram per hari. 100 gram dikalikan 70.000 kan ketemunya kan 7.000. Yeah. Nah, jadi kita ngasihkan 3.500, kita dapat 3.500 juga. 3.500 per harinya. Iya, kayak gitu Mas. Berarti dalam artian nanti kalau 1 bulan hampir 100.000 lebih. 100.000 lebih, ya. Kayak gitu. Jadi itu hitungan minimalnya ya Mas. Targetnya kita kan pertambahan bobot badannya untuk 1 bulan itu kan di angka 4 kilo sampai 5 kilo. Nah, hitungannya kita tadi kan di 3 kilo per bulan pertambahan bobot badannya. Jadi itu adalah hitungan minimalnya. Hitungan minimalnya adalah 105.000 per kilo. Ya. Tapi itu masih dikurangi barangkali tenaga dan lain-lain. Iya, tenaga dan lain-lain. Paling untuk per ekor itu kan biasanya paling di angka 300 rupiah per ekor per hari. Kita pakai hitungannya kayak gitu Mas. Berarti masih 30 kali 30
300 ekor per hari ya? Rp300 per ekor per hari. Rp300 per ekor. Berarti kalau ketemunya kan 10 di bawah 10.000 masih 9.000 ya, masih 9.000 per bulan. Yeah, kayak gitu untuk biaya pemeliharaannya. Yeah, kayak berarti gitu. masih 90.000 kurang lebih 96.000. Iya, Kalau 96.000. itu hitung-hitungannya. Mungkin ada perlu tambahan vitamin dan lain sebagainya. Kalau vitamin itu biasanya karena kita kan pemberiannya sedikit, untuk bobotan 25 kilo ini biasanya kita kasihkan cuma 2 mili. Nah, jadi kita misal kasihkan 2 mili vitamin B kompleks itu masih di angka 1.500 untuk per ekor. Ya, pada intinya ternak-ternak kambing, domba seperti ini dengan sistem pakan kering dan juga beli semuanya masih tetap menguntungkan. Iya, Mas. Menjanjikan. Masih tetap menguntungkan karena banyak juga plasma kita yang ikut. Kan ada 25 orang di Magetan ini, dan sampai sekarang itu kan dari 2016 dulu sampai sekarang 2023, dan buktinya juga masih berjalan sampai sekarang. Kalau nggak menguntungkan kan berarti mereka sudah berhenti. Kayak malah gitu. Nambah mungkin malah nambah ini. Tahunnya nanti. Iya. Setiap tahunnya banyak yang daftar ke kita juga, tapi kita pilah-pilah dulu. Diseleksi juga. Kalau nggak diseleksi nanti takutnya malah menimbulkan kerugian untuk orangnya tersebut, Mas. Dan juga belum lagi itu nanti untuk celengan nun sewu di seperti ini ya dijual juga. Iya, dijual juga, Mas. Ini hitung-hitungan kasarnya aja. Nanti kalau barangkali ada teman-teman yang mau belajar atau apa itu bisa datang ke sini juga boleh, Mas? Boleh, Mas. Pintunya terbuka lebar untuk teman-teman peternak baru atau peternak pemula yang ingin belajar, ingin menambah wawasan, kita saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman, diperbolehkan, Mas. Dan juga misalkan main ke sini, itu main saja, belajar saja, beli enggak apa-apa, Mas? Enggak apa-apa, Mas. Dipersilahkan. Kita welcome juga, kita menambah relasi, menambah silaturahmi dengan orang lain kita. Enggak masalah, Mas. Mas Angga, saya lihat tadi juga di sini selain domba ada beberapa display yang kambing. Oh iya. Apakah pakan kering itu nantinya juga cocok untuk kambing, Mas? Iya, Mas. Biasanya kan kambing terkenal dengan adaptasi pakannya yang susah ya, Mas ya. Nah, terus cenderung dia maunya ke ramban ya. Pakainya pakai rambanan. Nah, di sini kita sudah mengadaptasikan kambingnya dengan menggunakan pakan kering, Mas. Jadi kambing-kambing di sini juga full pakai pakan kering. Kita tidak ngarit, tidak nyari ramban. Kayak gitu. Adaptasinya membutuhkan waktu berapa hari untuk domba? Untuk kambing? Kalau untuk kambing ini lumayan agak lama sih, Mas. Kalau domba kan biasanya di angka 5 harian sampai seminggu lah. Kalau kambing ini bisa sampai 1 bulan untuk adaptasi pakannya. Iya. Jadi kita awalnya dari peternak juga pakainya ramban. Nah, terus dari sini kita masih pakai ramban, kita carikan ramban. Sambil nanti di mix dengan pakan kering kita, pakan komplit feed kita. Oh, di mixing. Di mixing, terus nanti kalau udah mau rambannya kita kurangin, jatahnya kita kurangin, kita perbanyak komplit feednya. Dan akhirnya ujung-ujungnya full komplit feed, full kering ya, Mas? Iya, full kering. Dan untuk pertambahan bobot badannya, apakah di kambing dan domba itu sama, Mas? Beda, Mas. Kalau untuk kambing ini dia pertambahan bobot badannya agak sedikit lama. Jadi untuk per bulannya dia cuma naik 2,5 sampai 3 kilo aja. Tapi untuk kambing ini pertumbuhannya yang cepat itu kayak tinggi badan, terus posturnya itu yang lebih cepat. Kayak gitu. Kalau yang di kambing seperti ini, jualnya itu apakah memungkinkan kiloan atau lebih ke arah jogrok? Kalau di sini di SBS Farm kita jualnya juga kiloan, Mas. Kiloan juga ya. Kambingnya. Kita juga enak lah, Mas. Kita sama-sama lihat bobotnya antara penjual dan pembeli. Jadi tidak ada yang saling membohongi atau gimana lah. Jangan ada dusta di antara kita. Iya, Mas. Dan untuk kambing berapa per kilonya, Mas? Untuk saat ini kambing kita jual di 100.000 per kilo untuk kurban. Kurban ya. Iya. Kalau biasanya kalau di pasca kurban kita jualnya di angka 85.000 per kilo. Untuk kambing, kelas kambing ya. Untuk kambing. Soalnya memang dari segi pemeliharaan dan pembiasaan pakan, dan juga mungkin minat orang itu kalau di masyarakat kita masih cenderung ke arah kambing ya. Iya. Lebih mahalan gitu. Iya, lebih mahal. Ya, lebih mahal kambing. Itu. Sebenarnya untuk dagingnya hampir sama, Mas, atau seperti apa ya? Kalau dagingnya itu sebenarnya hampir sama, Mas. Cumanya memang orang-orang mengenalnya itu kambing
lebih sedikit lemaknya kayak gitu. Tapi juga kambing kadang bau Perengus. dagingnya lebih Iya. perengus kayak gitu. Seperti itu Mas ya. Iya. Nah, Mas Angga, untuk kambing seperti ini dari hitung-hitungan pakan kering untuk masalah pembiasaan dan juga adaptasi dengan pakan membutuhkan waktu 1 bulan, kalau dikalkulasi masih juga menguntungkan juga Mas? Ini masih juga menguntungkan Mas dari kambing ya. Iya. Karena ketika kita ngasih pakannya itu jadi kambing ini lebih sedikit lagi. Jadi nggak pakai 4% dari bobot badan, kita pakainya 3,5% kayak gitu. Tapi yang dihasilkan hampir sama lah 3 kilo kayak itu tadi. Minimal tapi maksimalnya lebih banyak kan domba. Lebih banyak domba. Oh, kayak jadi gitu. pemberian pakannya 3,5% ya? Iya, 3,5%. Kebutuhan pakannya lebih banyak kan yang domba untuk pakan keringnya. Untuk perawatan yang lain misalkan minumnya seperti itu, vitaminnya sama juga dengan domba? Untuk pemberiannya sama, cumanya untuk penyakit dan adaptasi pakan itu lebih sulit kambing daripada domba Mas, kayak gitu. Iya, jadi dia lebih rentan terhadap penyakit, biasanya skabies, kayak gudik kayak gitu, penyakit kulit. Terus sama adaptasi pakannya dia lebih sulit juga, lebih gampang domba, karena dia kambing biasanya lebih nakal. Ya, itu dan juga untuk kandangnya Mas, kandangnya ini yang di kambing kan disekat-sekat gini ya, beda sama domba. Iya. Itu fungsinya seperti apa? Jadi kayak gini, kalau domba itu dia cara hidupnya berkelompok. Nah, jadi dia berkerumun. Jadi misal domba itu di kandang koloni pun nggak masalah. Nah, kalau kambing ini cenderung dia individual. Jadi dia harus dikandangkan 1 ekor 1 sekat. Kalau enggak biasanya dia akan bertengkar dengan temennya. Kayak gitu Mas. Ya. Terima kasih banyak Mas Angga atas ilmunya. Sedikit flashback Mas. Jadi kan ini memang basicnya peternakan, di peternakan gitu atau memang berdasarkan dari pengalaman selama ini? Enggak, kalau saya dulunya memang kuliah di peternakan di Akademi Peternakan Karanganyar kayak gitu. Kita diproduksi ternaknya Mas. Siap. Nah, dan mungkin untuk teman-teman masa kuliah Mas Angga ataupun untuk peternak pemula dan yang lainnya, ada pesan-kesan yang mau disampaikan Mas? Untuk pesannya mungkin ya jangan takut beternak. Mungkin beternak itu bau ya, tapi itu yang menguntungkan kita. Maksudnya beternak itu kan nanti sama kayak petani lah Mas. Jadi kita jangan meninggalkan peternakan karena kita juga butuh dagingnya. Kalau kita nggak beternak, nanti siapa yang menyiapkan sate kayak gitu, siapa yang menyiapkan KFC-nya juga kayak gitu Mas. Siap. Padahal adalah sate gulai itu adalah makanan enak ya. Terima kasih banyak Mas Angga. Ini semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Apabila tontonan ini memang benar-benar bermanfaat, silahkan di like, share, dan juga subscribe. Apabila merasa kurang puas sehingga membuat meskipun kami lemas, silahkan di komen-komen, barangkali komen-komen jenengan bisa membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.